Oke guys, jadi kira-kira kan seberisik itu karena kita udah ngelakuin automation, kita manggil si siren ini untuk bunyi dengan tipe yang ketujuh selama 60 detik dan juga lampunya menyala. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini kita dalam produk smart home dari Bardi, yaitu door sensor dan siren alarm. Penasaran seperti apa produknya? Langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke, langsung aja kita mulai dari yang door sensor dulu guys. Nah, langsung kita buka door sensornya. Oke, sip, udah kosong. Jadi ini yang door sensor, kita mendapatkan user manual dan juga door sensornya, plus kita juga dapat kayak double tap dan bautnya guys. Oke, next kita buka yang siren alarm. Oke, sudah kosong guys. Oke, untuk yang siren alarm kita dapetin micro USB, double tapnya juga, user manual dan satu perangkat siren alarmnya guys. Oke, itu aja guys. Nah, untuk yang door sensor kurang lebih mirip dengan Zigbee Hub yang pernah gue bahas waktu itu, yang door atau window sensor guys, dimana kan akan mendapatkan satu buah sensornya dan satu buah yang ibaratnya kalau kita lepasan gini akan terdeteksi di open, kalau kita dekatin lagi dia akan terdeteksi dia close, kira-kira seperti itu guys. Oke, jadi ini untuk door sensornya. Dan kalau misalnya kita perhatiin di sini guys, dia ada kayak semacam tanda open gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen open, tinggal kita dorong ke bawah aja. Kita buka seperti ini guys. Dan di sini baterainya tipenya adalah 3A dan mendapatkan 2 buah ya guys. Dan kalau mau langsung kita buka aja gini dan dia langsung nyala guys. Oke, jadi kalau setelah kita copot, dia langsung nyala indikator warna merahnya guys. Di sini ada indikator Wi-Fi-nya. Oke, kita tutup lagi. Ini tandanya Wi-Fi sudah menyala guys. Nah, mungkin kan jadi bertanya-tanya guys, bedanya apa Bardi door atau window sensor ini dengan yang Zigbee Hub yang sebelumnya? Nah, kalau yang Zigbee Hub sebelumnya itu kan ibaratnya dia butuh sebuah hub yang tercolokkan selalu ke listrik sebelum dikonekin ke door atau window sensor ini guys. Nah, kalau yang ini dia nggak perlu hubnya lagi guys. Jadi ini ibaratnya satu inovasi baru, produk baru dari Bardi. Jadi kita bisa langsung terkoneksi dari Wi-Fi ini ke produk kita. Gitu guys, jadi lebih simple lagi, ibaratnya kita nggak perlu memerlukan hub lagi guys gitu. Oke, kita akan coba konekin nanti ya guys ya, kira-kira seperti itu guys. Dan juga dapat double tipnya kalau misalkan kalian pengen tempelin ini di pintu, di window, di jendela ataupun di laci, dimanapun kalian pengen detect ada sensor ya, kalian tinggal tempelin aja. Dan juga ada baut guys. Oke, kira-kira itu aja. Dan sekarang untuk yang siren alarmnya. Untuk yang siren alarmnya, kalau misalkan kalian buka, ini kan tinggal puter aja seperti ini guys. Oke, saya itu tinggal begini aja. Nah, langsung kebuka. Nah, di sini sebenarnya kan juga bisa masukin kayak baterai gitu guys. Nah, cuman kalau misalkan kalian perhatiin untuk user manualnya, di sini tuh ada keterangan silakan gunakan USB untuk daya dan baterai cadangannya hanya dapat bekerja selama 2 hari guys. Jadi ibaratnya lebih direkomendasikan untuk kita colokin micro USB kabelnya aja di sini guys. Jadi karena ya kalau baterai pun cuman hanya tahan 2 hari gitu. Jadi ya memang better pakai kabel aja. Tercolokin power terus guys. Oke, di sini juga ada button reset. Yang tadi juga button resetnya ada di dalam juga guys. Oke, terus ada apa lagi di sini? Di sini ada double tap juga guys. Jadi kalau misalkan kalian tempelin Wi-Fi siren ini ke sudut-sudut ruangan kalian ataupun ke tempat yang spesifik, itu kan juga bisa pakai double tap dan juga dapat bautnya guys. Dan juga ada dapat kabel micro USB untuk powernya guys. Sip, itu aja. Dan kira-kira guys, sebenarnya untuk ngelakuin setup untuk produk Bardi ini, semua produk Bardi ini kira-kira hampir sama lah guys ya. Jadi kita harus reset dulu produknya sampai dia kedip-kedip guys. Dan ketika sudah kedip-kedip, kita bisa langsung tinggal klik plus aja. Terus kita tinggal pilih produknya sesuai dengan nama produknya ataupun sesuai dengan gambarnya guys. Dan kalau sudah, biasanya itu nggak memerlukan waktu yang panjang sih guys. Cuman kayak beberapa detik sampai menit aja. Setelah itu, sudah connect guys. Kita seperti itu guys untuk konekinnya. Oke, sekarang kedua produk ini sudah terhubung guys, baik yang sensor dan juga yang siren. Kita coba cek dulu yuk fiturnya bisa ngapain aja. Nah, kalau yang kontak sensor seperti biasa guys, di sini kita bisa cek kayak historinya. Dia bisa dia kapan dia open, dia close, dia open, dia close akan ada di sini.
Dan juga kita bisa lihat ada alarmnya ketika dia kayak pintunya tutup atau pintunya dia kebuka, akan ada klip alarm, dan juga kalau low baterai guys. Kira-kira itu aja untuk sensornya. Nah, nextnya untuk siren alarmnya di sini itu bekerja seperti layaknya sebuah alarm guys. Jadi di sini tuh ada settings, ada timeline-nya. Jadi kayak misalkan kan pengen bunyi berapa lama guys. Ada dari 0 detik sampai paling lamanya itu 60 detik guys. Jadi mungkin gua setting 60 detik. Dan juga di sini ada kayak tipe settingnya, kayak misalkan kayak lebih kayak tone-nya gitu guys. Mau tone yang seperti apa gitu. Mungkin gue pilih yang tone 7 guys. Nah, di sini juga ada yang tipe external power. Jadi kalau misalkan pakai baterai, dia mungkin tipe yang lain. Kalau misalkan di sini karena kita colok dia pakai micro USB, dia tulisan di sini adalah external power guys. Dan juga di sini juga ada schedule. Jadi ibaratnya layaknya seperti alarm lah ya. Jadi kita pengen setting dia schedule-nya repeat kapan, harinya kapan juga kita bisa pilih guys. Terus misalnya dia mau nyala atau mati, mau kirim push notifikasi ke kita atau enggak. Terus alarm sound type-nya juga mau yang type-nya seperti apa, itu juga bisa guys. Dan alarm periodnya itu mau berapa detik guys, dari 0 sampai 60 detik. Kira-kira seperti itu guys. Oke, itu kira-kira sedikit introduction mengenai fitur siren dan door sensornya guys. Dan sekarang coba aja kita nyalain sirennya dulu guys ya. Kita pengen lihat seberapa besar suara siren ini guys. Langsung aja gua turn on. 1, 2, dan 3. Berisik banget guys. Kalau misalnya kita tahu di suatu ruangan atau tempat yang strategis, bisa aja even bisa membangunkan satu rumah, atau even mungkin tetangga kita juga bisa bangun guys dengan suara alarmnya ini. Dan tipe-tipenya bakal banyak banget guys. Tadi gue juga sempat cobain, ada yang bear doll gitu, ada juga suara-suara yang lain guys. Jadi tipe ke kalian pengen suaranya seperti apa. In case di sini mungkin gue tetap set suaranya seperti ini ya guys ya. Coba kita dengerin lagi guys. Cukup, oke. Nah, untuk yang door sensor ini, dia akan seperti apa kalau misalkan kita tutup dan buka, notifikasinya akan seperti ini guys. Nah, jadi dia akan mengirimkan push notifikasi apabila pintunya tertutup. Nah, door sensor close, seperti itu guys. Apabila kebuka, nanti dia juga akan mengirimkan notifikasi guys. Sebenarnya notifikasi ini mirip juga dengan yang CB Hub guys, gitu. Kapan dia menyala, kapan dia terbuka, dan kapan dia tertutup. Nah, ini kalau misalkan door sensornya open, kira-kira seperti itu guys, simple aja produknya. Nah, mungkin sekarang kan jadi udah tahu masing-masing fiturnya bisa ngapain aja, dan sekarang kita akan coba ngelakuin automation guys. Nah, kita akan coba ngelakuin kayak use case-nya. Misalnya, pintu ini tertutup atau pintu ini terbuka. Nah, in case di sini mungkin gue pengen kasih automation adalah, misalnya di jam 2 subuh, di saat semua orang tidur, apabila pintu ini terbuka, maka dia akan menyalakan alarm. Dia juga akan menyalakan lampu ataupun perabotan yang lainnya, misalkan TV ataupun apapun lainnya guys. Nah, jadi kita akan coba ngelakuin automationnya supaya ibaratnya rumah kita tuh lebih smart lagi guys, lebih bisa mendeteksi adanya sesuatu pergerakan ataupun sesuatu yang memang kita tidak expect ya guys sebelumnya. Nah, di body itu possible banget. Jadi kita bisa ngelakuin semuanya di fitur automation dengan cara kita klik aja yang di sini guys, di smart, kita pilih yang automation dan kita tekan plus. Nah, di sini ada banyak banget yang kita bisa ngelakuin, kayak misalkan plan step to run, when weather changes, when location change, atau schedule, dan yang terakhir when device status change. Nah, in case di sini gue akan coba yang when device status change, makanya gue klik yang ini aja. Nah, di sini gue harus pilih yang kontak sensornya guys. Jadi ketika kontak sensornya itu dia pintunya kebuka, maka dia harus ngapain. Nah, door sensor dia open, oke. Misalkan di sini dia open, maka dia harus ngapain guys. Nah, gua akan run the device. Gua akan run device yang mana guys? Gua akan run device yang siren guys. Dan gua akan panggil tipe yang ketujuh yang tadi basic banget itu. Alarm periodnya gua akan nyalain 60 detik biar lama, dan gua akan switch on guys. Next. Nah, di sini kalian bisa plus lagi guys untuk nambahin perangkat yang lainnya. Misalkan kalian pengen nyalain TV kalau misalkan udah hubungin ke infrared, kalian pengen nyalain lampu kalau misalkan hubungin ke lampu guys. In case di sini karena di depan mata kalian ada lampu ini, gue pengen coba hubungin ke lampu ini guys, yang 9 watt ini. Nah, di sini gue langsung coba nyalain aja on, terus modenya itu misalnya white aja, brightnya gue nyalain 100%. Yap, next. Oke, mungkin itu aja cukup. Dan di sini kita juga bisa kayak kasih valid time period guys. Misalkan pengennya kapan, 24 jam,
midnight doang, jam 2 subuh yang tadi gue bilang guys, atau kapan. Dan kita juga bisa set harinya guys. Mungkin karena gue demo di sini, gue setnya langsung aja guys ya, 24 jam. Oke. Dan sekarang langsung kita save aja. Automation created, start using it, mau langsung dipakai, langsung di run, yes. Oke, di sini biar kelihatan lampunya gua matiin ya guys ya, biar kita kelihatan apakah dia ke-trigger atau enggak. Oke, next langsung aja kita coba anggapannya pintunya di sini guys, dan sekarang jam 2 pagi tiba-tiba ada yang mendobrak pintu ataupun jendela kita, atau kalau misalnya kita tempelin ke laci ataupun brankas kita tiba-tiba kebuka guys, dan yang terjadi adalah seperti ini. Oke guys, jadi kira-kira kan seberisik itu karena kita udah ngelakuin automation. Kita manggil si siren ini untuk bunyi dengan tipe yang ke-7 selama 60 detik dan juga lampunya menyala. Dan bayangin guys, kita bisa ngelakuin hal yang lain juga. Misalnya kita bisa aja manggil TV kita nyala dan volumenya kita gedein misalnya, ataupun kita pengen buka perangkat-perangkat yang lain guys yang udah terhubung ke smart plug kita guys. Itu semua possible banget dengan automation. Dan bayangin ketika kita udah ngelakuin automation ini, banyak banget hal yang kita bisa lakuin. Dan ibaratnya rumah kita jadi lebih smart guys, dan sedikit lebih secure. Karena ibaratnya sebelumnya kita nggak bisa mendeteksi itu, dan sekarang kita bisa memakai produk ini dan bisa mendeteksi itu dan bisa memberitahukan kita lebih cepat sebelum hal yang buruk terjadi guys. Kira-kira seperti itu guys. Oke guys, jadi itu aja kira-kira sharing dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Canggih banget. Jadi bisa bunyi-bunyi guys. Siren alarm dan door sensor.